operasi kosmetik, estetika. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bisa di puskesmas, kemudian bisa di klinik. Kamu tinggal menunjukkan kartu JKN KIS kamu dan juga KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional, dijelaskan bahwa semua biaya operasi dapat dijamin dan ditanggung oleh pihak BPJS. Namun operasi tersebut hanya diperuntukkan bagi tindakan pengobatan saja. Di luar hal tersebut di atas, seperti tindakan operasi kosmetik, estetika, atau operasi yang dilakukan di luar negeri, serta operasi untuk mengatasi infertilitas atau kemandulan dan lain sebagainya. Operasi ini tidak mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan. Namun untuk mendapatkan pelayanan tersebut, kamu harus mengikuti beberapa prosedur sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPJS. Beberapa prosedur yang harus kamu ikuti adalah kamu harus melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bisa di puskesmas, kemudian bisa di klinik Pratama, kemudian praktek dokter umum, atau rumah sakit dengan tipe D atau yang setara. Biasanya paskes pertama ini sudah tertera pada kartu JKN KIS kamu. Jika tertulis di sana itu adalah puskesmas, maka kamu harus datang ke puskesmas untuk mendapatkan surat rujukan. Namun jika tertulis di sana adalah praktek dokter umum, maka kamu harus ke praktek dokter umum yang sudah ditunjuk untuk mendapatkan surat rujukan. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kamu tinggal menunjukkan kartu JKN KIS kamu dan juga KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian jika kamu pernah berobat ke fasilitas kesehatan pertama ini, kamu tinggal menunjukkan kartu berobatnya. Selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan status keaktifan anggota untuk menentukan apakah kamu bisa mendapatkan layanan BPJS atau tidak. Kemudian saat di paskes pertama ini, keluhan kamu akan diperiksa, dan jika memang terdapat indikasi untuk dilakukan tindakan operasi, maka dokter yang berada di paskes pertama ini akan membuat surat rujukan ke RSUD atau paskes kedua yang bekerjasama dengan pihak BPJS sesuai dengan penyakit yang dialami. Contoh, jika kamu mengalami keluhan kasus yang mengarah ke bagian spesialis bedah umum, maka dokter yang berada di paskes pertama akan membuat rujukan yang akan ditujukan ke bagian poliklinik spesialis bedah umum. Namun jika rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan pihak BPJS, maka layanan BPJS tidak berlaku di rumah sakit tersebut. Sebelum ke rumah sakit, pastikan kamu sudah membawa surat rujukan yang kamu dapatkan dari paskes tingkat pertama, kecuali jika dalam keadaan gawat darurat, emergensi, kamu tidak perlu meminta surat rujukan dari paskes pertama, kamu tinggal datang ke bagian unit gawat darurat. Dan di unit gawat darurat ini, kamu akan mendapatkan pengobatan dan penanganan tanpa membawa surat rujukan. Untuk mendapatkan layanan di paskes kedua ini, kamu harus membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, kartu BPJS Kesehatan asli dan fotokopi, kemudian surat rujukan yang dibuat oleh dokter di paskes pertama. Dan jika pasien pernah berobat ke paskes kedua tadi, maka kamu harus membawa kartu berobat tersebut. Namun jika kamu tidak memiliki kartu berobat, maka kartu berobat ini
akan kamu dapatkan setelah dikeluarkannya SEP atau surat eligibilitas peserta. Sebelum menuju ke tempat poliklinik tujuan rujukan, rumah sakit akan mengeluarkan SEP. Jika SEP sudah terbit, baru menuju ke poliklinik yang dituju. Pasien nanti akan dilakukan screening lanjutan. Kondisi pasien akan ditangani oleh dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Dan apabila kondisi pasien tersebut memang diindikasikan untuk dilakukan tindakan operasi, maka dokter spesialis tersebut akan membuat jadwal operasi. Untuk tempat penginapannya akan disesuaikan dengan kelas rawatan yang ditanggung sesuai yang di kartu BPJS Kesehatan. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.